Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Miladi Alda, channel yang membuat atau menayangkan berbagai banyak permasalahan yang ada di sekitar kita, ataupun channel yang selalu mengupload kejadian-kejadian di sekitar kita. Sahabat channel Miladi Alda dimanapun berada, semoga sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan semua urusannya, dan diberikan kelancaran rezeki yang halal barokah melimpah. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya berharap kembali jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Dan bagi sahabat semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Sahabat channel Miladi Alda dimanapun berada, kali ini saya akan menyampaikan 3 alasan orang cari muka kepada tuan untuk peningkatan karirnya, atau 3 alasan cari muka akan jadi senjata makan tuan untuk karir kerjanya. Cari muka bukan lagi fenomena asing di tempat kerja, tapi hal tersebut bahaya loh untuk karir kamu. Tak bisa dipungkiri, ada saja orang yang suka cari muka supaya terlihat sebagai karyawan ataupun orang yang baik di depan siapapun, atau kalau di tempat kerja di depan bos. Harapannya dengan begitu mereka bisa mendapat timbal balik yang diimpikan, entah itu berupa kenaikan gaji, promosi jabatan, atau dilihat baik di muka umum di tengah masyarakat, atau hanya sekedar ingin menjadi favorit agar pekerjaannya dimudahkan di kantor, dan atau biar kelihatan baik di muka umum di tengah masyarakat. Namun tahukah kamu bahwa kebiasaan cari muka justru dapat membahayakan diri kamu sendiri atau karir kamu sendiri di kantor? Ini dia alasannya. Yang pertama, cari muka tuai konflik di tempat kerja atau di tengah masyarakat. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Applied Psychology menyamakan kebiasaan cari muka sebagai tindakan bahaya dan bunuh diri, baik di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Kenapa? Penelitian itu melaporkan ketika kamu terlalu sibuk berpura-pura tulus, kemampuan acting itu lama-lama akan merusak kontrol diri atau self control di tempat kerja maupun di lingkungan kamu sendiri. Self control itu sendiri adalah kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri, atau kemampuan untuk menekan atau menghambat suatu dorongan yang bergejolak dalam diri. Ketika sudah tidak ada kontrol atas diri sendiri, maka besar kemungkinannya untuk kamu bertindak sewenang-wenang tanpa tidak mempedulikan orang lain. Hal ini kemudian juga berkaitan dengan perilaku menyimpang di tempat kerja atau di tengah masyarakat di kemudian hari, termasuk kerja malas-malasan dan memulai konflik dengan rekan kerja. Yang kedua, sering cari muka akan melelahkan batin. Studi tersebut menyimpulkan dampak dari ciri atau dari orang yang cari muka dengan mengamati 75 orang manajer mid-level di sebuah perusahaan software besar di Tiongkok. Mereka membagi manajer menjadi 2 kelompok dengan pendekatan cari muka yang berbeda. Satu kelompok cari muka dengan menyombongkan diri sendiri dan mencuri kredit atas pekerjaan orang lain. Kelompok satunya cari muka dengan cara menjadi yes man dan bermanis-manis di depan bos mereka. Setelah 2 minggu berikut hasil studinya,
Yang pertama, kelompok yang cari muka dengan cara menjilat si bos terlihat lebih sering berulah di kantor. Kedua, mereka cenderung bersikap kasar kepada rekan kerja, sering bolos meeting, dan malah sibuk main internet ketimbang menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang ketiga, cari muka mengharuskan seseorang menghabiskan energi kognitifnya untuk putar otak demi memastikan semua orang melihat usahanya sebagai sikap yang tulus, padahal tingkahnya hanya berpura-pura saja. Menurut peneliti Anthony Clotis and Leverman Houston 3, perilaku buruk di tempat kerja itu merupakan hasil dari kurangnya kontrol diri dan stres psikologis karena terus memaksa diri sendiri untuk menjaga image baik di depan orang lain. Lebih lanjut, stres psikologis itu lama-lama memunculkan kebencian terhadap bos ataupun orang lain. Tukang cari muka merasakan kebencian terhadap atasan mereka karena acting atau di depan masyarakat pura-pura tulus. Itu melukai harga dirinya. Perilaku menjilat yang dilakukan sebetulnya bertentangan dengan bayangan yang mereka miliki atas kesuksesan di tempat kerja atau di tengah masyarakat. Mereka tahu bahwa sukses sebenarnya adalah bayaran dari kerja keras, bakat, dan kemampuan diri sendiri, bukan atas pujian-pujian palsu. Yang ketiga, atasan bisa tahu kamu suka cari muka atau masyarakat akan tahu kalau kamu suka cari muka. Keadaannya, asisten resource manager di Oregon State University, tukang cari muka di tempat kerja akan dihadapkan dengan tantangan besar yang disebut dengan Ingratiator S Dilemma. Ingratiator Dilemma didefinisikan pada tahun 1990 oleh psikolog sosial Edward E. Jones. Teori itu menyatakan bahwa atasan di tempat kerja bisa tahu ketika ada karyawannya yang cari muka. Dan sebetulnya mereka suka disanjung-sanjung seperti itu. Namun ini menjadi dilema bagi si tukang cari muka karena meski suka dicilat, atasan tetap menganggap upaya tersebut sebagai tindakan yang munafik dan mementingkan diri sendiri. Itulah kenapa menyimpulkan kebiasaan cari muka sebagai tindakan yang bahaya untuk karir. Bukan hanya kamu bisa dimusuhi oleh rekan kerja atau tetangga atau masyarakat karena kerja sembarangan. Bos pun tahu bahwa sikap manismu itu ternyata palsu. Itulah 3 alasan kuat agar kamu tidak berpikiran untuk cari muka terhadap atasan atau rekan kerja dan atau di tengah masyarakat. Atau apakah kamu pernah menemui rekan kerja yang suka cari muka di depan atasan? Silahkan Anda kirim atau pengalaman Anda tulis di kolom komentar agar kiranya ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua. Semoga ini bermanfaat, dan bila mana ini bermanfaat, saya berharap jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.